Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Fitri dari kelas 11 APHP 5 dan teman saya. Kenalkan, nama saya Komarudin. Saya dari kelas 11 APHP 5. Kami di sini akan menjelaskan mengenai materi teks eksplanasi yang dimana mencangkup beberapa materi. Pertama, apa pengertian teks eksplanasi? Kedua, bagaimana struktur teks eksplanasi? Ketiga, bagaimana sistematik penulisan teks eksplanasi? Keempat, apa ciri-ciri teks eksplanasi? Kelima, bagaimana kaidah kebahasaan teks eksplanasi? Dan enam, bagaimana isi dan contoh teks eksplanasi. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pengertian teks eksplanasi. Secara etimologi, eksplanasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu explanation, yang artinya penjelasan atau keterangan. Pengertian teks eksplanasi yakni sebuah teks yang berisikan tentang proses bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi, dan pembahasan selalu terkait suatu topik. Topik-topik tersebut berhubungan dengan fenomena alam, budaya, ilmu pengetahuan, dan berbagai hal lainnya. Teks ini biasanya memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca agar suatu topik lebih mudah dipahami. Biasanya, teks eksplanasi ini memiliki berbagai ciri-ciri yang diantaranya struktur teks terdiri dari pernyataan umum dan memiliki sebab akibat serta interpretasi. Selain itu, informasi yang dimuat pun harus merupakan sebuah fakta dan fakta tersebut dijabarkan berdasarkan pada karya ilmiah. Nah, dengan persyaratan teks harus berupa karya ilmiah, maka teks atau tulisan yang dihasilkan pun lebih mampu dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Definisi teks eksplanasi lainnya, yakni teks yang memberikan penjelasan mengenai terbentuknya suatu fenomena sosial. Dalam teks tersebut, peristiwa muncul karena adanya peristiwa lain, atau peristiwa satu dengan lainnya saling terhubung satu sama lain. Pada teks eksplanasi juga, sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya, dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa lain sesudahnya. Dengan kata lain, ada sebab akibat di antara beberapa fenomena yang saling berkaitan satu sama lain. Adanya fenomena satu dikarenakan fenomena lainnya dan demikian seterusnya. Struktur teks eksplanasi. Ada 3 struktur dalam teks eksplanasi, mulai dari pernyataan umum, deretan, penjelasan, dan interpretasi opsional. Berikut penjelasannya. Pernyataan umum. Bagian pernyataan umum berisi penjelasan umum tentang suatu topik atau peristiwa yang sedang dibahas, dan pernyataan umum ini dapat berupa pengantar atau penjelasan singkat tentang surat peristiwa atau fenomena. Deretan penjelas berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri lebih dari satu paragraf. Deretan penjelasan mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari sebuah bencana dalam alam yang terjadi. 3. Interpretasi opsional. Interpretasi merupakan teks penutup dan bukan merupakan keharusan pada bagian tafsir. Ini menjelaskan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan penjelas dari topik yang dibahas. Sistematik teks eksplanasi. 1. General statement berisi atau pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya, proses terbentuknya. Harus bersifat ringkas, menarik, dan jelas yang mampu membangkitkan minat pembaca untuk membaca detailnya. Spin-off explanation berisi tentang detail penjelasan proses keberadaan, proses terjadinya, sangat relatif untuk menjawab pertanyaan
How yang menjawabnya berupa pernyataan atau deklaratif. Sintek penggunaan sangat dimungkinkan mengingatkan proses perlu dijelaskan berharap pertama, kedua, ketiga, atau pertama, berikutnya terakhir. 3. Closing, berisikan kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Ciri-ciri teks eksplanasi. Ada beberapa ciri-ciri teks eksplanasi yang membedakannya, yaitu 1. Teks eksplanasi terdiri atas paragraf-paragraf. Kedua, setiap paragraf mengusung sebuah topik. Yang ketiga, kalimat di setiap paragraf berupa fakta. Yang keempat, fakta-fakta dalam teks eksplanasi dirangkaikan dengan pola kronologis, yaitu urutan waktu atau secara kausalitas sebab akibat. Seperti teks lainnya, teks eksplanasi punya kaidah bahwa yang menjadi ciri khas berikut kaidah kebahasaan teks eksplanasi. 1. Terdapat bahasa istilah atau bahasa ilmiah. Teks eksplanasi menjelaskan sebab akibat dan proses dari suatu fenomena yang terjadi di dunia, baik fenomena sosial maupun fenomena alam. Biasanya diteliti, hasil dari penelitian itu kemudian menghasilkan kesimpulan, tren, konsep, atau teori. Nah, istilah-istilah dari kesimpulan, tren, konsep, atau teori itu wajar ditemukan di teks eksplanasi. Misalnya, dalam teks eksplanasi mengenai gunung meletus akan ada istilah erupsi, magma, dan lava. 2. Pembahasan bersifat umum. Teks bersifat umum biasanya menjelaskan suatu hal secara umum. Ketika menjelaskan tentang gunung meletus misalnya, maka yang dijabarkan dalam proses penyebab dan akibat gunung meletus secara keseluruhan, bukan satu gunung tertentu. Selain itu, teks eksplanasi juga tidak mencakup peristiwa mengenai manusia. Teks eksplanasi menjelaskan fenomena secara keseluruhan. 3. Dibuat berdasarkan fakta. Teks eksplanasi adalah jenis teks yang membuat informasi berdasarkan fakta. Teks ini bukan fiksi atau karangan. Informasi yang terkandung dalam teks eksplanasi disebut sesuai dengan fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Teks eksplanasi mengandung fakta dirangkai secara kronologis atau dalam hubungan kausalitas. Fungsi fakta dalam teks eksplanasi ini untuk menguatkan kebenaran dan hubungan sebab akibat yang dipaparkan dalam tulisan. Oleh karena itu, fakta informasi yang terkandung dalam teks eksplanasi harus ilmiah dan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Nah, untuk lebih jelasnya, kami akan memberikan satu contoh teks eksplanasi yang berisi tentang gunung meletus. Pernyataan umum, gunung meletus merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya endapan magma pada perut bumi dan disemburkan oleh gas yang memiliki kekuatan tinggi. Letusan gunung berapi merupakan salah satu bencana alam yang sangat dahsyat. Walaupun begitu, gunung berapi terbentuk oleh letusan yang sangat dahsyatnya itu. Beberapa gunung berapi di Indonesia adalah Gunung Krakatau, Gunung Merapi, Gunung Toba, Gunung Kerinci, Gunung Tambora, dan masih banyak lagi. Deretan penjelas sebab akibat. Hampir semua aktivitas gunung berapi berhubungan dengan zona kegempaan yang aktif karena berhubungan langsung dengan batas lempeng bumi. Fenomena gunung meletus diawali dengan aktivitas pada batas lempeng bumi yang mengalami perubahan tekanan dan suhu yang signifikan, sehingga mampu melelehkan material batuan di sekitarnya itu, yang biasa disebut dengan magma atau cairan pijar. Magma akan mengintrusi material yang berada di sekitarnya melalui retakan-retakan yang mendekati permukaan bumi. Magma dibentuk melalui suhu yang sangat panas di dalam perut bumi. Pada kedalaman yang relatif,
Suhu yang sangat tinggi mampu melelehkan seluruh material yang di dalam perut bumi. Pada saat material-material ini meleleh, maka akan menghasilkan gas yang nantinya akan bercampur dengan magma tersebut. Magma yang akan dikeluarkan oleh gunung meletus terbentuk pada kedalaman kurang lebih dari 60-160 km di bawah permukaan bumi. Kemudian, magma yang mengandung gas berada di bawah tekanan batu-batuan padat yang terdapat di sekitar kawah. Tekanan ini menyebabkan magma meletus dan bergerak keluar menuju permukaan bumi. Gas dan magma ini bersamaan meledak dan membentuk lubang yang biasa disebut dengan lubang utama. Sebagian besar magma dan material vulkanik lainnya kemudian menyembur melalui lubang utama ini. Setelah semburan berhenti, kawah yang menyerupai mangkuk ini biasanya terbentuk pada bagian puncak gunung berapi. Sementara itu, lubang utama berada di luar dasar kawah tersebut. Dampak dari letusan gunung berapi terhadap lingkungan dapat berupa dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak negatif dari letusan gunung berapi adalah berupa bahaya langsung yang dapat dirasakan oleh manusia dan makhluk hidup yang lainnya, seperti awan panas, gas beracun, debu vulkanik, dan jatuhan piroklastik yang keluar dari gunung berapi tersebut. Sedangkan bahaya yang tidak langsung setelah erupsi berakhir adalah terjadi hujan lahar, rusaknya lahan pertanian dan perkebunan, serta ancaman berbagai penyakit, seperti penyakit saluran pernapasan. Adapun dampak positif yang dapat dirasakan oleh lahan yang subur, material yang keluar perut bumi dapat dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat, energi panas bumi, area wisata alam, dan sumber daya air. Interpretasi. Kesimpulan dari contoh teks eksplanasi di atas yakni saat ini Gunung Merapi masih menjadi sebuah momok yang mengerikan untuk masyarakat karena kedahsyatan letusan Gunung Merapi mampu membelah pulau dan membentuk danau. Nah, itulah contoh dari teks eksplanasi. Sekian materi teks eksplanasi yang bisa kami jelaskan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa mencari di internet ataupun media lainnya. Saya mewakili teman saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.